Ulasan sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 28 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Seperti yang sudah kita lihat, di situ terlihat Lipiul bersama Roni yang ada di tengah rumah. Di sisi lain, Lipiul berkata kepada Neratu bahwasanya Lipiul belum juga mengasih cicit kepada dirinya. Namun Neratu pun berkata, itu mungkin belum waktunya, suatu saat kamu akan mempunyai anak. Namun setelah berkata seperti itu, datang Nana yang sambil mendorong di roda bayi tersebut untuk membawa ke tengah rumah. Nana berkata kepada Suketi bahwasanya, ungkap Nana, Suketi, aku mau minta tolong kepada kamu titip Junior karena aku ada meeting bersama Mas Dewa. Di situ langsung Roni nyaut bahwasanya, ungkap Roni, iya biar aku yang nganter. Di sisi lain Lipiul sangat marah besar kepada suaminya itu Ronai Buanai. Di situ namun Nana berkata kepada Lipiul bahwasanya, enggak, aku enggak mungkin jalan bersama Roni, orang seperti itu. Di situ langsung Nana pun berkata lagi kepada Neratu, aku akan meeting nenek, tolong jagain Junior. Di situ sangat senang hati Neratu untuk menjaga cicitnya itu Junior, anaknya Dewa dan juga Nana. Di situ Suketi langsung mengambil Junior karena Nana akan berangkat. Singkat cerita, keberangkatan Nana dan di situ Ronai Buanai pun mengikutinya karena Roni juga akan ikut menyaksikan meeting. Karena di situ Roni terus berangkat bersama Lipia. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Kelvin alias Wilson yang akan meeting juga. Di sisi lain, tiba-tiba Wilson mau masuk ke dalam kantor, datang Priska. Priska yang memanggil Wilson bahwasanya Priska akan mengatakan bahwa Pak Nopal akan berbuat jahat terhadap dirinya. Namun kata-kata Priska tidak didengar oleh Kelvin si bayawak darat. Dan di situ Kelvin berkata dengan pura-pura idiot ya guys, karena Kelvin takut ketakuan dirinya itu asli Kelvin, padahal dia memang benar Kelvin, namun dia merubah nama jadi Wilson. Di sisi lain, kata-kata Priska tidak digubris oleh Kelvin dan Kelvin pun memutuskan untuk tidak percaya kepada Priska. Singkat cerita, Kelvin masuk ke dalam untuk melaksanakan meeting tersebut karena suruhan Pak Nopal. Di situ langsung memohon sekali Priska karena Priska tahu persis Pak Nopal yang akan mencelakakan Kelvin dengan cara menyuruh anak buahnya. Di situ mungkin Priska sekarang tidak percaya karena belum yakin Kelvin mempercayai Priska setelah dulu Kelvin disakiti oleh Priska. Di adegan selanjutnya Priska bingung harus gimana biar Kelvin percaya terhadap dirinya dengan kata-kata bahwa asli Priska melihat Pak Nopal merencanakan sesuatu kepada Kelvin, namun Kelvin tidak percaya. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Lula yang pulang dari kuliah. Dia sangat sedih sekali dan melamun. Tiba-tiba datang suaminya itu Pasha. Pasha melihat istrinya sedih, dia langsung mendekati dan berkata, ada apa kok kamu kayak sedih sekali, ungkap Pasha terhadap istrinya itu Lula. Lula berkata, aku tadi lagi kuliah sangat bingung dan sedih karena setiap aku disuruh masuk ke ruang jenazah aku teringat sama ibu. Di sisi lain, kata-kata Priska sangat menyentuh kepada suaminya itu Pasha. Di situ singkat cerita Pasha akan mengajak untuk ziarah ke makam ibunya. Di sisi lain, Lula pun sangat setuju sekali. Namun setelah itu Lula sedang tenang
karena rayu-rayuan suaminya agar tidak galau, dan Lula pun sangat setuju. Dan disitu Lula pun langsung memeluk suaminya itu Pasha. Oke guys, di adegan selanjutnya disitu terlihat di sebuah kafe yang sangat mewah sekali. Di sisi lain disitu terlihat Lia yang telah mempersiapkan untuk meeting, karena meeting klien Dewa Buana akan segera datang. Di situ Lia bekerja dengan baik karena takut disalahin terus oleh Dewa Buana. Maka dari itu kerjaan Lia sekarang sudah kepake oleh Dewa. Maka dari itu Dewa pun memuji kepada Lia bahwasanya kamu sekarang mending, kerjaan kamu sangat rapih dan bagus. Di situ pujian-pujian Dewa terhadap Lia, namun Lia tidak ingin selalu dipuji dan berkata, kamu jangan berlebihan, ini dilihat sama kamu Dewa, apakah udah beres persiapan ini? Nanti takut ada kesalahan pas terjadi meeting, aku yang dimarahin sama kamu, ungkap Lia kepada Dewa. Lalu Dewa mengontrol semua kerjaan Lia, namun dianggap 90% udah beres. Singkat cerita, tiba-tiba lagi ngomongin Lia, datang Ronai Buanai bersama Lipiul. Lipiul sangat senang sekali melihat kakaknya berdua bersama Lia. Namun di situ Ronai Buanai sangat iri sekali melihat Dewa Buana bergandeng dengan Lia yang begitu cantik. Tiba-tiba di situ Ronai Buanai masuk dan Roni berkata kepada Dewa, waduh Mas Dewa sangat beruntung sekali. Dulu tuker baju di hutan, sekarang dia mendekati di sebuah kafe dan akan melaksanakan meeting. Sangat romantis sekali. Di situ Dewa yang pemarah, dia sangat kesal sekali kepada Ronai Buanai. Setelah berkata seperti itu, Dewa tidak panjang lebar, langsung Dewa memukul Roni. Namun Lipiul tidak setuju dengan hal seperti itu. Jadi Lipia menghadangi Mas Dewa, dan Lipia berkata, Mas Dewa jangan terus-terusan memukul suami aku, ungkap Lipia kepada kakaknya itu Dewa Buana yang begitu pemarah. Tersinggung sedikit, Dewa Buana positif memukulnya. Di adegan selanjutnya Roni tersenyum. Walaupun Roni dipukulan, tapi namanya Ronai Buanai, dan di situ langsung istrinya bertanya, Mas Roni kamu sakit enggak? Di situ Lia pun melihatin Roni dipukulin Dewa, dan Roni cuma tersenyum. Aku nggak mungkin ada rasa sakit, apalagi kalau sudah melihat wajahnya Lia. Di situ Ronai Buanai berkata seperti itu di depan istrinya. Di sisi lain Lia berkata, aku tidak sudi dipuji sama kamu, ungkap Lia kepada Ronai Buanai. Karena Roni matanya jelalatan, setiap melihat Lia dia itu pasti senang, karena Roni ingin sekali seperti Dewa Buana, selalu dekat bersama perempuan yang cantik ya guys. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita.